Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di channel Suara Penginjilan. Pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita belajar bersama dari Alkitab yang terambil dari Mazmur nomor 62 ayat 2-13 dengan tema Allah Sumber Ketenangan. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita tidak bersedia dikunjungi tamu yang bernama masalah di dalam kehidupan kita. Semua pasti mau hidup selalu tenang dan damai. Namun kabar buruknya adalah masalah pasti akan selalu datang dalam kehidupan manusia, termasuk kita yang percaya kepada Allah. Jika demikian, apa perbedaan kita dengan mereka yang belum mengenal Allah dalam menghadapi masalah kehidupan? Bedanya adalah kita punya Allah yang sanggup memberikan ketenangan atau kedamaian ketika menghadapi berbagai masalah. Tetapi ironisnya, ternyata ada banyak orang Kristen yang mudah terguncang ketika menghadapi masalah, sehingga mereka mengambil jalan pintas, lari dari masalah, bahkan lari dari Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mempelajari seni menghadapi masalah kehidupan ini dari pengalaman hidup pemazmur. Mazmur nomor 62 ini ditulis oleh Daud, seorang raja atau pemimpin bangsa Israel. Kita ketahui bahwa kehidupan Daud juga diperhadapkan dengan banyak persoalan, berbagai tantangan yang tidak mudah. Bahkan dalam perikop yang kita baca, kita mendapati bahwa Daud sedang dilanda masalah. Tetapi sangat luar biasa, saat dilanda masalah dan guncangan hidup, Daud justru menunjukkan sikap percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Daud dapat tetap tenang karena Allah menjadi sumber ketenangannya. Bagaimanakah kita dapat tetap tenang di tengah guncangan masalah? Yang pertama, berserah kepada Allah. Saudara-saudara, sikap kepercayaan seseorang ditandai oleh adanya sikap berserah, bukan menyerah. Berserah memiliki pengertian bahwa kita membiarkan diri kita ditolong oleh kuasa yang lebih kuat daripada kita. Hal ini terlihat pada pujian Daud kepada Allah di dalam ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, di tengah perjuangan menghadapi masalah, Daud tidak dikisahkan melarikan diri dari masalah atau menyerah. Apa yang Daud lakukan adalah hanya diam, menanti pertolongan Allah, sehingga Daud merasakan ketenangan. Daud percaya bahwa keselamatan datang dari Allah. Allah yang dia percaya sanggup menjadi penolong dan pelindungnya. Saudara-saudara, Allah lah yang membuat Daud sanggup bertahan menghadapi berbagai masalah dan tantangan, sehingga Daud dapat dengan yakin berkata, aku tidak akan goyah. Saudara-saudaraku, bukankah Allah juga memberikan janji kepada setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa Dia Allah yang menyertai kita? Dan betapa sering kita mengalami pertolongan dan penyertaannya dalam hidup kita. Akan tetapi seringkali ketika masalah benar-benar datang, kita menjadi panik, kehilangan kendali, dan terus berusaha memikirkan penyelesaiannya sendiri. Saudara-saudara, saat ini masalah apa yang sedang mengguncangmu? Sikap apa yang akan saudara ambil menghadapi guncangan masalah itu? Menyerah atau berserah? Saudara-saudara, berserahlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Selain kita belajar berserah kepada Allah, maka hal kedua adalah berelasi dekat dengan Allah. Saudara-saudara, sikap kepercayaan yang sungguh-sungguh bisa tumbuh karena adanya suatu relasi yang dekat. Hal yang sama berlaku dalam relasi kita dengan Allah. Daud memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Dalam ayat yang ke-6 berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud kembali menyatakan imannya, yaitu hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa? Sebab daripada Allah lah harapan Daud. Dengan kata lain, Allah lah satu-satunya sumber pengharapan Daud. Saudara-saudara, keyakinan ini memberikan dorongan semangat kepada Daud untuk diam di hadapan Allah. Diam menantikan Allah bertindak. Daud telah banyak kali mengalami pertolongan dan perlindungan Allah. Oleh karena itu, Daud tahu dengan pasti bahwa hanya Allah yang sanggup menolongnya.
dengan berada dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Saudara-saudara, sudahkah kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah? Dengan masalah-masalah hidup yang datang dalam kehidupan kita, baik dalam keseharian, pekerjaan, kesehatan, keluarga, maupun dalam kesendirian. Apakah kita merasakan kepanikan, khawatir, merasa tidak sanggup lagi? Mari saudara-saudara, ambillah waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Curahkan isi hati dan terbukalah kepada Allah, sebab Dia Allah sumber pengharapan kita. Saudara-saudara, selain kita berserah kepada Allah, memiliki relasi yang dekat dengan Allah, maka hal yang terakhir adalah berharap hanya kepada Allah. Saudara-saudara, harapan itu seperti secercah titik terang di tengah kegelapan. Bagi kita, Allah lah terang yang akan melenyapkan kegelapan. Hanya Allah saja harapan kita. Oleh sebab itu, Daud berkata di dalam ayat 11-13, "Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya." Satu kali Allah berfirman, "Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara-saudara, kepada Allah saja Daud meletakkan harapannya. Walaupun pada saat itu yang ada di depan mata Daud adalah masalah dan masalah. Tetapi firman ini adalah sebuah jaminan kekal bagi Daud. Firman yang dipegangnya dengan erat sebagai pengharapan yang tak akan pernah ia lepaskan. Walaupun untuk itu ia mungkin harus menunggu dengan sabar sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, Allah menginginkan kita untuk hidup berharap kepadanya, bukan yang lain. Sebab Allah sedang merendah suatu karya yang indah bagi kita. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa satu-satunya tempat persandaran yang kokoh bagi kita yang sedang menghadapi masalah hidup, itulah Allah. Sebagai penolong dan pelindung yang kekal, Ia sanggup melepaskan beban dan memulihkan kita. Ketika kita dapat menyingkapi masalah-masalah kehidupan seperti Daud, maka kita akan berkata, "Tidak apa-apa, karena saya punya Allah yang menjadi sumber ketenangan di tengah berbagai masalah." Kiranya perenungan firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita. Amin.